اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih dalam babut tarhib min masawi'il akhlaq, terkait dengan ancaman dari akhlak-akhlak yang buruk. Hadis yang kita bacakan pada subuh hari ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-anuq yaumal qiyamah, yakni ar-rasas. Akhrajahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasamma'a haditha qaumin, barang siapa yang mencuri dengar pembicaraan orang lain, wahum lahu karihun, sedangkan mereka tidak suka hal tersebut, ini tidak ingin ada orang yang mendengarkannya, subba fi udunaihi al-anuq yaumal qiyamah, maka akan dituangkan di kedua telinganya pada hari kiamat al-anuq, yaitu cairan timah panas yang akan dituangkan ke telinganya. Nah, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya pada nomor hadis 7042, pada nomor hadis 7042. Nah, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, hadits ini menerangkan kepada kita haramnya perbuatan ini, yaitu berusaha nguping pembicaraan rahasia orang lain atau mencuri dengar pembicaraan rahasia orang lain, sedangkan mereka tidak ridho dengan hal tersebut dan tidak suka kalau ada orang yang mendengarnya. Dan ini adalah bagian dari bentuk tajassus, yaitu memata-matai. Nah, dan ini dari perbuatan yang tercela serta akhlak yang buruk. Rasulullah bersabda, wala tajassasu, dan jangan kalian tajassus, mencari-cari berita orang lain, memata-matai orang lain, karena hal tersebut adalah perbuatan yang tercela. Iya, baik dia melakukan hal tersebut, mencuri dengar berita orang lain, menguping pembicaraan rahasia orang lain dengan cara terang-terangan atau dengan cara sembunyi-sembunyi, itu semuanya dari perbuatan yang diharamkan. Itu semuanya dari perbuatan yang diharamkan. Nah, dan dia termasuk dari akhlak yang buruk. Iya, termasuk dari akhlak yang tercela. Bahkan
perbuatan ini menguping pembicaraan rahasia orang lain termasuk dari dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa seperti itu? Ya karena ancamannya yang sangat mengerikan di dalam hadits ini. Bahwa siapa yang melakukan perbuatan ini, subba fi udunaihil anuq yaumal qiyamah, akan dituangkan di kedua telinganya cairan timah panas pada hari kiamat. Tidak mungkin hal yang seperti ini kemudian kita katakan bahwa itu hanya dosa kecil, tetapi itu merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Iya, itu merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Iya. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal yang dikerjakan oleh seseorang. Iya. Perhatikan dalam hadits ini, ketika dia berusaha tasamma itu yakni bersungguh-sungguh, berupaya membebankan dirinya untuk berusaha mendengar dan bisa mencuri dengar pembicaraan orang lain, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dia lakukan hal tersebut dan yang melakukannya adalah telinganya yang mencuri dengar, maka dihukum dan dibalas ya telinganya juga seperti itu, akan dituangkan cairan timah panas di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Karena telinganya yang berbuat, maka telinganya yang dihukum. Sama seperti Nabi pernah melihat ada sebagian sahabat yang berwudu namun dia tidak membasuh tumitnya, dia tidak mencuci tumitnya ketika mencuci kakinya, bagian belakangnya ketinggalan. Maka Nabi dengan suara yang lantang berteriak, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu dari api neraka. Nah, di sini diancam tumitnya. Kenapa? Ya karena yang tidak tersentuh air wudu adalah tumitnya. Nah, dan juga seperti terkait dengan hadis larangan isbal, menjulurkan kain di bawah mata kaki. Rasulullah bersabda apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, maka tempatnya di dalam neraka. Diancam hal tersebut ya pada kakinya, walaupun tentunya hal tersebut berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan itu. Iya, dan dia akan tersiksa dikarenakan na'am apa yang telah dia perbuat. Sebagaimana amal soleh ya, seorang ketika dia bersujud, sujudnya tersebut, dahinya yang sering bersujud kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang sering menangis karena Allah, itu mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini disebutkan bagian anggota-anggota tubuh ya, kadang diselamatkan dan terkadang kena azab. Dan di dalam hadits ini disebutkan telinganya. Orang yang mencuri dengar pembicaraan rahasia orang lain, maka di hari kiamat dia akan diazab pada telinganya, dituangkan timah panas pada kedua telinganya. Nah, maka hadits ini mengajarkan kepada kita adabul mujalasah, adab dalam bermajelis. Ini kalau ada orang punya majelis sendiri, majelis rahasia atau pembicaraan rahasia, maka dia tidak boleh untuk ikut serta nimbrung di situ, ikut berusaha mencuri dengar berita orang lain, pembicaraan rahasia orang lain. Ini haram untuk dia lakukan. Kalau dia melihat ada orang seakan-akan berbicara rahasia, dia lihat dari kejauhan, oh ini kayaknya pembicaraan empat mata ini, maka jangan dia masuk di situ. Hendaknya dia paham ini pembicaraan rahasia, tidak boleh dia ikut serta di situ. Jangan
Orang itu ya, kalau bahasa sekarang selalu mau kepoin urusan orang lain. Nah, dia datang, ya, dia mau tahu apa berita apa rahasia apa. Nah, ini yang seperti ini adalah akhlak yang buruk dan tercela. Ya, sebab ada pembicaraan-pembicaraan yang memang sifatnya pribadi, yang sifatnya rahasia. Orang tidak suka. Ya, kenapa dia tidak suka? Ya, itu terkait dengan dirinya. Dia tidak suka untuk didengar oleh orang lain. Nah, dan orang terkadang punya pembicaraan rahasia, sebagaimana dia mungkin punya pembicaraan rahasia bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Dia tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Nah, maka yang seperti itu tidak boleh kita langgar. Dan termasuk dari penjagaan Islam terhadap hak-hak manusia. Itu bagian dari hak mereka untuk berbicara secara rahasia, empat mata saja, majelis-majelis yang tersembunyi. Nah, yang seperti ini harus dilindungi. Nah, yang seperti ini harus dilindungi. Seorang jangan terpancing, walaupun memang hal ini biasa terjadi ya, ketika ada orang yang melakukan pembicaraan rahasia, kemudian kita pun jadi penasaran, ya, ada apa itu, mengapa itu, maka dia pun berusaha memasang telinganya baik-baik. Kira-kira apa ini dibicarakan ini? Berusaha dia dengarkan. Ini perbuatan ini haram seperti ini. Tidak boleh dia lakukan. Ngapain dia mau urusin pembicaraan orang lain? Apa urusannya di situ? Dan apa untungnya kalau dia tahu? Nah, hendaknya dia sibuk dengan urusan dia sendiri. Nah, hal yang lebih bermanfaat ya, dan jangan dia memikirkan urusan orang lain, apalagi hal tersebut dia tidak suka. Kalau ada orang yang ikut campur atau ada orang yang ingin berusaha mendengarnya, ini dari hal yang tercela. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka hadits ini haramnya mencuri dengar pembicaraan orang lain, menguping pembicaraan rahasia orang lain, yakni kata para ulama bi ghairi ridahum wa idnihim, tanpa keridhaan mereka dan tanpa izin mereka. Mereka tidak suka. Ya, sementara kitanya berusaha nguping pembicaraannya. Entah itu adalah teman kita, ya mungkin dia kawan kita sendiri, atau mungkin tetangga kita, ya, atau mungkin dia tetangga kita, siapa saja. Nah, maka kita tidak boleh ya menguping pembicaraan rahasia orang lain, menguping pembicaraan rahasia orang lain. Iya, dan cukuplah ancaman ini sebagai peringatan keras bagi kita dari perbuatan tercela tersebut, dari perbuatan tercela tersebut. Iya, maka seseorang ketika dia berbicara dengan orang lain, kalau pembicaraan tersebut bukan pembicaraan rahasia, mungkin dia bisa masuk di situ. Tapi kalau terlihat seakan-akan orang ini berbicara secara rahasia, terlebih mereka seakan berusaha menyendiri, berusaha mencari tempat yang sepi, misalnya tempat yang tertutup, bukan untuk bermaksiat. Beda kalau dia melakukan itu untuk bermaksiat, maka kita cegah dari maksiat. Tapi ini ada suatu pembicaraan khusus, bukan pembicaraan ya untuk melakukan transaksi narkoba misalnya. Itu juga pembicaraan rahasia. Iya, tetapi itu dalam maksiat. Nah, kalau itu kita harus mencegahnya. Tetapi ini betul-betul pribadi, tidak ada pembicaraan maksiat ya, dan memang pembicaraan yang tertutup. Nah, dia mungkin menutup pintunya atau berusaha berbisik-bisik, ya, berusaha sembunyi-sembunyi. Ini sebagai qarinah, dalil bahwasanya orang ini ingin merahasiakan pembicaraannya, sementara kita berusaha untuk mencuri dengar pembicaraannya. Ya, sedangkan mereka ini yang sedang berbicara, yang sedang sembunyi-sembunyi pembicaraannya, tidak tahu kalau ada orang yang menguping pembicaraan rahasianya. Inilah yang tercela. Adapun kalau pembicaraan itu terang-terangan, bukan rahasia, silahkan ikut dengar. Ya, ini ingin mencari faidah misalnya, tidak masalah. Atau pembicaraan rahasia tetapi antum sudah diizinkan untuk mendengarkan.
sudah diridhoi, maka silahkan. Nah, sudah diizinkan, ayo masuk ke sini, ada pembicaraan rahasia. Nah, dan mereka sudah ridho, maka sudah tidak masalah. Nah, tetapi kalau mereka tidak suka, ada seorang pun yang ikut di dalam mendengarkan hal tersebut, maka yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan ini dari perbuatan mengkhianati saudaranya, ya, dari perbuatan khida, menipu saudaranya. Naam, dalam keadaan dia tidak ridha hal tersebut. Terlebih kalau orang ini berusaha mencuri dengar berita orang lain, mencuri dengar rahasia orang lain untuk menyebarkan rahasia tersebut. Dia berusaha, nanti saya rahasia ini saya sebarkan. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, kalau tidak bermaksud seperti itu saja tidak boleh. Dia tidak bermaksud, memang dia cuman kepo saja urusan orang. Apa ini kira-kira? Dia tidak berusaha menyebarkan. Nah, itu sudah tidak boleh. Apalagi kalau dengan maksud dia ingin menyebarkan berita tersebut, dia ingin menyebarkan rahasia tersebut. Nah, ini lebih haram lagi. Nah, di mana diancam bahwa telinganya akan dituangkan cairan timah panas. Ya, tentunya tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya itu, bagaimana tersiksanya orang itu. Orang kalau kemasukan binatang saja kecil di telinganya, dia sudah kesakitan, ya kan? Ada orang kemasukan di telinganya binatang misalnya, oh dia kesakitan sekali. Nah, bahkan ada sebagian orang yang ketika ada binatang masuk ke telinganya tidak bisa keluar, itu dioperasi. Itu sampai dioperasi telinganya supaya mengeluarkan serangga, ya, yang masuk ke telinga itu. Nah, ini yang akan dituangkan di hari kiamat cairan timah panas. Iya. Kira-kira bagaimana itu? Nah, ini tentu sangat mengerikan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka seseorang kalau terpancing untuk melakukan perbuatan ini, ya, kadang kan memang hal yang seperti ini datang secara tiba-tiba. Ada orang bicara rahasia, saya mau dengar deh. Nah, dia langsung melakukan hal tersebut. Maka dia hendaknya mengingat hadits ini. Siapa yang mencuri dengar berita rahasia orang lain, berusaha nguping pembicaraan rahasia orang lain, sementara mereka tidak menyukainya dan tidak meridhoinya, maka akan dituangkan di telinganya cairan timah panas nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Dan yang menuangkan di sini malaikat. Yang menuangkan di sini malaikat. Menunjukkan bahwa di antara siksaan pada hari kiamat nanti di dalam neraka, seseorang itu bisa dituangkan di atas kepalanya cairan panas. Entah itu air panas, timah panas, tembaga panas. Nah, dan ini juga disebutkan dalam Quran. Allah berfirman, "Khuduhu fa'tiluhu." Iya, peganglah dia dan seretlah dia ila sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil jahim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab neraka jahim. Ini dituangkan. Itu diantara siksaan pada hari kiamat. Surat Ad-Dukhan ayat 47 sampai 48. Dan ini dari azab yang sangat pedih, ya, yang Allah mengazab sebagian manusia yang melakukan dosa seperti ini pada hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang hendaknya menjaga panca inderanya. Termasuk dari panca indera yang penting adalah telinga. Iya, telinga itu dari sesuatu yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Iya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya, karena sesungguhnya pendengaran, lihat, pendengaran disebut as-sama' wal basar, kemudian penglihatan, wal fu'ad, kemudian hati,
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana kita diharamkan mendengarkan musik-musik yang itu haram di dalam Islam. Naam, kita haram mendengarkan musik. Maka demikian pula mendengarkan hal-hal yang seperti ini, pembicaraan rahasia, itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap telinga kita ini. Iya, terhadap telinga kita. Pada hari kiamat yang berbicara bukan mulut. Mulut akan dikunci rapat. Yang berbicara tangan, yang berbicara kaki, semuanya akan memberi saksi. Sekujur tubuh kita akan memberi saksi. Ketika mata ini sering bermaksiat, telinga ini sering bermaksiat, maka dia akan berbicara dan akan membeberkan apa yang dulu kita lakukan tatkala di dunia. Apa yang dulu kita lakukan tatkala di dunia. Maka hendaknya seseorang menjaga telinganya dengan baik-baik. Jangan sampai telinganya mendengarkan sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang melakukan perbuatan tersebut walaupun terbatas pada panca inderanya. Walaupun terbatas pada panca inderanya. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka hadits ini juga menunjukkan haramnya akhlak atau dari perbuatan yang buruk, tajassus, memata-matai orang. Ini dari perbuatan yang tidak boleh. Termasuk memata-matai pembicaraan orang lain. Walaupun sekarang ini misalnya dengan melalui telepon, atau yang semisal dengan itu, sementara dia tidak suka dengan hal tersebut. Terlebih lagi kalau ada pembicaraan kemudian kita diam-diam merekamnya. Ada orang yang seperti ini, dia datang kepada orang lain, dia sudah sembunyikan rekamannya di kantongnya. Untuk apa? Dia mau rekam pembicaraannya. Sementara orang ini tidak ada izinnya untuk merekam pembicaraan dia. Ini tidak boleh, dan ini termasuk dari adab yang buruk. Seorang kalau tidak suka untuk direkam pembicaraannya, jangan direkam. Nah, apalagi kalau pembicaraan yang berkaitan dengan masalah fitnah atau sesuatu yang yang lain, ini tidak boleh. Sama sekarang ini ada orang yang suka memotong-motong pembicaraan orang, video orang tanpa izinnya dan tanpa dia ridhoi. Kalau dia sudah izinkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak izinkan dan dia tidak ridho dengan hal tersebut, maka perbuatan itu haram untuk dilakukan. Terutama kalau dalam masalah fitnah. Kalau dalam masalah dakwah, kebaikan, menyebarkan kebaikan, maka yang seperti itu bermanfaat. Tetapi kalau memotong-motong pembicaraan, memotong-motong video, yang tidak ada manfaatnya, dia sebarkan, apalagi berkaitan dengan masalah fitnah, dia sebarkan di internet, dia sebarkan di media sosial, ini perbuatan yang haram di dalam Islam. Dan itu lebih besar lagi perbuatannya, karena sudah bisa menyebarkan kemana-mana. Nah, ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Termasuk juga kata para ulama, dikiaskan dalam hal ini dalam sisi pendengaran. Kalau mendengar itu haram dengan maksud mencuri dengar, demikian pula kata para ulama dalam hal nazar, melihat. Dalam melihat juga. Nah, misalnya melihat seseorang dari kejauhan menggunakan menggunakan teropong atau alat yang bisa melihat itu teleskop, menggunakan itu. Nah, supaya bisa melihat orang dari kejauhan, atau dengan yang canggih lagi pakai satelit dia, pakai satelit dia untuk melihat aktivitas orang lain, apalagi aktivitas di rumahnya. Ini lebih parah lagi. Nah, yang seperti ini juga diharamkan dan dikiaskan dengan hal yang seperti ini. Dan ini dari hal yang haram dan tidak dibolehkan. Dan sama juga kata para ulama, termasuk di dalamnya mengambil foto orang lain tanpa seizinnya. Mengambil foto orang lain tanpa seizinnya. Ini pun masuk di dalam hadis ini. Nah,
Kenapa? Dia tidak ridho, tidak suka. Terlepas dari hukum foto itu sendiri, ya, yang mana itu para ulama memang berselisih pendapat, tapi kebanyakan para ulama mengharamkan foto gambar makhluk bernyawa itu, dan itu tidak boleh. Nah, kalau dia berusaha mengambil itu dalam keadaan dia tidak ridho, ini pun masuk di dalamnya. Tidak boleh moto-moto orang atau mensinkron di screenshot ya gambar orang lain, kemudian dia sebarkan, dia pasang. Tidak boleh sementara dia tidak ridho dengan hal tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini masuk di dalam larangan di dalam hadits ini. Jadi dikiaskan dengannya hal-hal yang seperti itu, dikiaskan dengannya hal-hal yang seperti itu. Baik. Apakah ada pengecualian dalam hal ini? Yang di mana seseorang boleh memang mencuri dengar berita orang lain, menguping pembicaraan rahasia orang lain. Apakah ada pengecualian? Jawabnya na'am, ada pengecualian. Seorang boleh menguping pembicaraan rahasia orang lain, mencuri dengar pembicaraan rahasia orang lain hanya dalam kasus kalau hal tersebut terkait dengan perang kepada lawan musuhnya, kepada musuhnya. Ya, dia perlu memata-matai apa yang dilakukan oleh musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Nah, apa yang mereka mau lakukan? Makanya Nabi sendiri mengutus mata-mata. Disebut al-uyun, tajassus atau jawasis. Diutus oleh Nabi mata-mata. Tetapi dalam hal yang hak, yang benar. Ya, perlu dimata-matai musuh-musuh itu dari kalangan orang-orang kafir. Ini ketika terjadi jihad. Nah, itu kalau dalam hal yang seperti itu diizinkan, memang dibolehkan. Ya, supaya untuk menjaga kaum muslimin dari rencana jahat mereka. Mereka kan punya rencana jahat, orang kafir. Nah, ingin menyerang kaum muslimin, boleh dimata-matai. Nah, kalau dalam hal ini boleh kita curi dengar pembicaraannya, kita rekam pembicaraannya. Nah, karena memang maslahatnya kepada kaum muslimin dan untuk mencegah dari mencegah dari makar jahat yang ingin mereka lakukan secara diam-diam, secara rahasia. Nah, makanya Nabi pernah mengutus mata-mata kepada musuh dari kalangan orang-orang kafir supaya Nabi tahu, kaum muslimin tahu apa rencana jahat mereka. Apa rencana jahat mereka. Nah, yang seperti ini baru diperbolehkan dan diizinkan hal tersebut untuk dilakukan. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, maka sekali lagi, seseorang ya di dalam perbuatan ini dari akhlak yang tercela, akhlak yang buruk ya, yang mana seseorang hendaknya berlepas diri darinya, sebab itu adalah bagian dari dosa besar yang diancam pelakunya dengan azab yang mengerikan. Yang pelakunya diancam dengan azab yang mengerikan. Dan ini kita bisa melihat ya, ada orang yang berbicara secara rahasia, jangan langsung ikut-ikut di situ. Kecuali kalau memang ya biasa pembicaraan, biasa menebarkan ilmu misalnya, ada orang duduk berdua, kemudian kita datang, memang tidak ada rahasia di situ. Silahkan. Ya, kalau misalnya kita lihat ada tanda-tanda ya rahasia, maka jangan ikut. Kalau kita ragu, kita boleh datang atau meminta izin. Apa boleh saya masuk di sini? Apa boleh saya ikut dengar? Baru. Jangan langsung tiba-tiba masuk. Orang pun jadi akhirnya menghentikan pembicaraannya. Nah, ini hendaknya orang paham. Berarti ini pembicaraan rahasia. Tidak boleh saya ikut di sini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka hadits Ibnu Abbas ini yang menjadi peringatan bagi kita ya dari perbuatan yang seperti ini. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bahwa seseorang itu ya jangan mau tersibukkan dengan urusan orang lain, hal yang tidak penting bagi dirinya. Sibuk dengan diri sendiri. Nah, kenapa? Masih banyak urusan kita yang perlu kita perbaiki, perlu kita benahi, perlu kita luruskan. Ngapain mau ikut urusan orang lain? Iya. Jadi perasaan penasaran terhadap urusan orang lain itu hendaknya dibuang jauh-jauh. Nah, kita masih punya urusan sendiri. Iya, kita masih punya urusan sendiri. Beda kalau hal itu kemungkaran ya. Kalau itu kemungkaran, jangan dikatakan, "Oh, kau jangan ikut campur urusanku."
Enggak, ini kemungkaran, kita perlu ikut campur kalau dalam urusan kemungkaran. Kenapa? Kalau kemungkaran itu mengundang azab Allah. Ketika azab Allah turun, kita juga bisa kena. Kalau kemungkaran secara rahasia terjadi, ya harus kita lawan. Harus kita cegah dari perbuatan itu. Jangan, oh ini rahasia, enggak boleh ikut. Ya, enggak, itu perbuatan maksiat. Itu diperkecualikan. Itu perbuatan maksiat, kemungkaran, harus kita ikut. Tapi kalau bukan kemungkaran, memang privat, memang ini pribadi ini, pembicaraan rahasia, apalagi mungkin terkait dengan urusan rumah tangga. Ada orang konsultasi urusan rumah tangganya misalnya. Iya, ini biasanya pembicaraan rahasia. Orang tidak suka kalau ada orang lain ikut di situ. Maka dia jaga hal tersebut. Dia jaga hal tersebut jangan sampai dia ikut di dalamnya. Dan orang yang didengarkan hal tersebut kepada dirinya, misalnya ada pembicaraan rahasia, itu amanah sifatnya. Maka tidak boleh kita membongkar rahasia ini walaupun kepada orang yang terdekat dengan kita. Tidak boleh. Ada pembicaraan rahasia, memang ini rahasia, betul-betul rahasia, tidak boleh. Dan dia sudah dapat amanah, maka tidak boleh dia beritahukan walaupun kepada istrinya. Oh kan tidak apa-apa, ini istriku juga ini. Nah, saya sudah kasih tahu dia jangan bicara sama orang lain. Itu sama saja sudah memberitahu orang lain. Karena dia memberitahu walaupun itu kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Tak boleh, ini pembicaraan rahasia, amanah itu. Maka dia harus pegang amanah. Nah, dia harus pegang amanah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Iya, tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Apa manfaatnya dia ingin tahu urusan orang, pembicaraan orang? Apa manfaatnya? Nah, hati terasa terhibur Ustaz. Rasa penasaranku jadi hilang. Nah, itu biasanya dari syaitan yang seperti itu. Membuat ingin tahu rahasia orang lain, itu biasanya dari syaitan. Nah, kalau dari syaitan maka jangan diikuti. Iya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan kamu, untuk membuat kamu nanti akhirnya terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus ke dalam dosa besar. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini hal yang seperti ini mungkin dianggap sepele oleh orang, ya kan? Orang menganggap sepele, biasa saja. Cuman menguping pembicaraan rahasia orang kok. Masa sampai azabnya begitu? Mungkin orang berbicara seperti itu ya, seakan meremehkan. Ada masalah ini. Cuman kecil aja ini. Kalaupun dosa ya paling dosa kecil. Padahal apakah dikatakan dosa kecil kalau sampai telinganya dituangkan timah panas pada hari kiamat? Itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Termasuk dari kaidah mengetahui dosa besar itu ya, kalau orangnya dihukum dengan hukuman yang berat pada hari kiamat. Ini kan hukuman berat ini. Iya, hukuman berat ini, bukan hukuman ringan. Telinga itu termasuk dari panca indera kita yang paling sensitif kan? Di antara yang paling sensitif. Iya. Sesuatu masuk ke telinga kita sudah bagaimana rasanya itu? Iya, serangga kecil, semut kecil masuk ke telinga kita, sudah terganggu sekali kita rasanya. Air masuk ke telinga kita, kita sulit mendengarkannya. Terganggu kita. Nah, bagaimana cairan timah panas yang masuk? Nah, ini maka seorang hendaknya ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan ini. Baik, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita paparkan pada pertemuan subuh hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.